selamat datang di Tasha's Journal. Jadi ceritanya aku mau bikin vlog juga, mau ikut-ikutan biar kekinian. Cuman yang namanya vlog itu kan ada baiknya jika yang pertama dibuat sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Ya, walaupun ujung-ujungnya pasti vlog-vlog berikutnya bakalan nyampah juga sih. Anyways, mata aku lagi infeksi kornea, tahu sakit tuh. Iya, merah kan? Tapi jangan salah fokus, Tasya, jangan salah fokus. Karena sekarang kita mau bahas, aku mau sharing pengalaman aku dalam mendapatkan beasiswa LPDP. Kemarin aku sempat buka pertanyaan di Instagram buat mereka, buat kalian yang interested atau tertarik untuk mendaftar beasiswa LPDP buat ngelanjutin S2 atau S3 kalian. Silahkan bertanya dan inilah saatnya aku akan menjawab. Dan pastinya apa yang aku utarakan di sini purely berdasarkan pengalaman aku. Pengalaman orang bisa beda-beda, mungkin jawaban orang bisa beda-beda juga. Dan siap-siap karena di sini bakalan banyak sekali celotehan. Di sini nggak ada action apapun, cuman celotehan aja. Here goes. Buat kalian yang masih wondering, LPDP itu apa sih? LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi lembaga yang memberikan beasiswa kepada warga Indonesia yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ke dalam ataupun ke luar negeri. Dan buat kalian yang tertarik untuk mendaftar LPDP, make sure universitas tujuan kalian ada di listnya LPDP. Karena itu akan sangat membantu hidup nantinya. Intinya, make sure universitasnya ada di listnya LPDP. Bisa dilihat langsung di websitenya LPDP apa aja list universitasnya. Ada 20 universitas dalam negeri dan ada 280 universitas di luar negeri. Banyak juga di Instagram yang nanya ke aku, "Kak, apa sih persyaratannya buat dapetin LPDP?" Oh my god, you guys, kalau mau cari persyaratan tinggal langsung buka aja websitenya LPDP. Aku nggak bakalan bahas satu-satu persyaratannya. Kalian bisa buka di websitenya lpdp.kemenq.go.id. Tapi kalau yang aku lihat sih dari persyaratannya sendiri kelihatan lah ya kalau LPDP itu mencari awardees atau penerima beasiswa yang memang memiliki rasa nasionalisme atau memiliki passion, semangat buat membangun Indonesia gitu. Wajar aja sih menurut aku. Secara LPDP juga kan memberikan dana, telah berinvestasi gitu kepada satu orang penerima beasiswa bisa sampai miliaran rupiah. Pasti ekspektasinya juga investasi tersebut adalah investasi yang baik dan memberikan return yang baik juga gitu. Jadi wajar aja karena harus memiliki semangat nasionalisme, harus punya cita-cita untuk membangun Indonesia kalau mau dapetin beasiswa LPDP. Aku bakalan bahas tahapan seleksi beasiswa LPDP dan gimana pengalaman aku melaluinya, apa yang aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi tahapan seleksi beasiswa LPDP itu sebenarnya ada dua tahapan. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua seleksi substantif. Seleksi administrasi itu di saat kalian pertama kali mendaftar mengisi formulir dan juga melengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kayak transkrip, ijazah, surat sehat, surat berkelakuan baik. Oh ya, terus juga kalau yang udah punya LOA atau Letter of Acceptance dari universitasnya, sudah diterima dari universitasnya, suratnya juga harus diupload juga. Tapi kalau belum punya LOA, ada persyaratannya nih, IPK-nya minimal 3, IPK untuk S1-nya ya. Terus ada juga persyaratan TOEFL atau IELTS score minimum. Jadi English proficiency testnya. Kalau untuk luar negeri sih TOEFL-nya minimal 79 buat TOEFL IBT. Kalau skor yang lama tuh 550 dan IELTS-nya di band 6,5. Oh ya, aku juga bakalan mungkin banyak ngomonginnya soal kalau ke luar negeri sih ya, karena kan pengalaman aku S2-nya lanjutinnya ke luar negeri gitu. Tapi yang banyak ditanyain sama teman-teman di Instagram adalah mengenai essay-nya. Jadi di seleksi administratif ini kita juga disyaratkan untuk melengkapi essay. Ada 3 essay. Yang pertama, sukses terbesar dalam hidup. Terus yang kedua, kontribusi untuk Indonesia. Dan yang ketiga, rencana studi. Untuk yang dua pertama, sukses terbesar dalam hidup sama kontribusi untuk Indonesia, seingatku sih dibatasin kata-katanya 700 atau 750 gitu. Jadinya kalian nggak bisa cincong yang banyak gitu ya, bener-bener dibatasin 700 kata aja. Terus kalau untuk yang essay pertama, sukses terbesar dalam hidup, aku nggak bakalan bahas yang ini sih, karena semua orang
ini personal banget ya, orang-orang punya pengalaman suksesnya tersendiri. Kalian mungkin mau ceritain suatu pengalaman khusus, momen di saat kayak kamu ngerasa perjuangan terberat atau mendapatkan suatu penghargaan, kesuksesan, kayak gitu bisa beda-beda deh. Terus penulisannya juga stylenya bisa berbeda-beda. Jadi yang sukses terbesar dalam hidup serahin ke masing-masing. Aku bakalan bahas sedikit soal yang kontribusi untuk Indonesia. Menurutku sih yang penting kalian itu bisa menuangkan dalam sebuah tulisan gitu ya, apa kontribusi yang telah kalian lakukan, yang sedang kalian lakukan, dan akan kalian lakukan ke depannya untuk bangsa dan negara tercinta ini. Kalau pengalaman aku sendiri saat menulis esai ini, aku highlight gimana kontribusi yang telah dan sedang aku lakukan untuk Indonesia bisa menjadi semangat aku untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi ke depannya. Terus juga aku tuangkan gimana resources yang aku punya saat ini bisa menjadi bekal supaya aku bisa benar-benar mewujudkan cita-cita ataupun mewujudkan kontribusi aku ke depannya. Apalagi kalau nantinya keilmuan aku ditambah dengan aku melanjutkan sekolah S2 di universitas yang aku mau. Kayak gitu sih kurang lebih. Lanjut, rencana studi. Nah, kalau rencana studi seingatku sih nggak dibatasin ya berapa kata gitu, dan di sini juga nggak ada format baku untuk menulis rencana studi. Orang-orang bisa beda-beda. Kalau aku sendiri, menurut aku nulisnya agak komprehensif sih, bisa dibilang kayak agak lengkap gitu. Memang sengaja sih mau buat kayak gitu. Jadi aku buat rencana studi, aku bagi di dalamnya ke beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang dan motivasi. Obviously di sini ngomongin kenapa aku pilih jurusan yang aku pengenin. Terus kalau aku sendiri nulisnya diawali latar belakangnya tuh dari tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bidang yang aku ingin tekuni itu, dan bagaimana Indonesia tuh membutuhkan human resource atau ahli dalam bidang tersebut supaya bisa mengatasi tantangan yang dihadapi gitu. Terus juga aku tulis, aku jelasin juga kenapa secara pribadi aku tertarik untuk lanjutin S2 di bidang tersebut. Yang kedua, bagian yang aku tulis di rencana studi aku adalah sekilas tentang universitas dan program yang akan aku ambil. Terus yang ketiga, rencana program master. Ini semacam kayak aku tulisin apa mata kuliah yang akan aku ambil selama 2 tahun ke depan. Terus informasinya aku dapetin langsung dari websitenya kampus. Lanjut, yang keempat, aku tulis rencana anggaran biaya. Aku tulis cukup detail apa aja rencana anggaran biaya untuk bersekolah di Columbia University untuk 2 tahun. Untuk biaya studinya aku dapetin informasinya lagi-lagi dari website kampus. Biasanya sih kalau kampus-kampus di luar negeri biasanya ada kok rincian biayanya gitu, dan itu bisa kalian lihat di bagian kayak financing your degree atau bagian financial aid gitu, biasanya ada. Lanjut, yang kelima, yang terakhir nih, bagian terakhir di rencana studi aku juga tulisin rencana pasca studi. Di sini aku tulis setelah menyelesaikan S2 aku mau ngapain aja rencananya gitu. Jadi memang kayak ada sih orang yang bikin simple, aku cukup kayak panjang sampai beberapa halaman. Tapi menurutku worth it bikin format seperti itu yang lengkap. Karena berdasarkan pengalaman aku sih, rencana studi yang seperti ini tuh ngebantu banget pada saat tahapan wawancara. Jadi pas di wawancara kita tuh udah paham, dan kita juga udah apa ya, self assured gitu. Udah yakin soal rencana studi kita, soal jurusan atau program yang mau kita ambil, universitasnya, sama rencana kedepannya seperti apa tuh jadinya udah lebih jelas. Nah, setelah berhasil melewati tahapan seleksi administrasi, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi substantif.